Iya, kenapa banyak juga orang seperti ya Pak Ustadz, sholat subuh udah standby di masjid, jamaah 5 waktu, tapi secara karakter gitu kok tidak mencerminkan bahwa termasuk orang-orang yang memang dekat dengan Allah gitu. Artinya dia mau mengorbankan waktu untuk pagi-pagi ke subuh-subuh udah di masjid. Artinya kan termasuk salah satu orang yang mau menjalankan perintah Allah kan Pak Ustadz. Tapi kenapa dari segi karakternya masih suka sombong gitu, masih Seolah-olah suka... itu dua hal yang terpisah begitu maksudnya ya? Ya Iya, memang gitu, rata-rata seperti itu. Rata-rata hampir semuanya seperti itu. Itu kenapa Pak Ustadz? Saya belum tahu orangnya mana, saya belum pernah tanya. Misalkan Saya ngerjain nih sebenarnya. ya maksudnya kan ada banyak gitu kan orang yang seperti itu karena sholatnya nggak bener kah atau memang karakternya? Jadi sebenarnya orang itu harus memahami begini. Banyak ayat menceritakan di ciri-ciri orang yang nanti akan dimasukkan dalam surga adalah orang yang selalu berbuat baik, beriman dan mengerjakan amal soleh. Kan gitu ya. Nah, di situ itu kan banyak itu beriman, mengerjakan amal soleh. Ada yang beriman dan bertakwa, ada yang beriman, sholat. Banyaklah, tapi berbuat baik itu jelas. Nah, berbuat baik sendiri itu pun sebenarnya kompleks. Berbuat baik itu kan kompleks. Banyak. Nah, iman kepada Allah Ta'ala itu sendiri juga satu, itu ibadah, benar-benar. Makanya kalau kita beriman, orang beriman itu tahu ada malaikat raqib, ada atid. Di sini kita tahu bahwa ini yang akan mencatat kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalau kita tahu ada atid, di situ yang kita takutkan adalah jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu yang Allah tidak ridho. Kan seperti itu, sehingga mau begini langsung saya takut. Takut kepada atid, bukan takutnya kepada atid, memang takutnya kepada Allah. Karena memang itu adalah iman kepada malaikat. Orang muslim banyak yang mengaku iman kepada malaikat, tapi dia tidak paham. Ketidakfahamannya seperti itu. Dia sholat, dia berjuang di jamaah, boleh. Kalau saya jawab, boleh. Tetapi kenapa akhlaknya begitu? Nah, karena tidak paham. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu belum difahami beneran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ngerti. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang itu sudah berpikir kalau dia sholat, dia merasa dirinya baik. Itu kan merasa. Lah yang menilai itu kan bukan dia. Ada orang. Kalau orang lain aja menilai dia itu masih arogan, masih sombong, masih ujub umpamanya. Itu baru orang. Gimana kalau malaikat atid? Yang detail. Yang detail. Yang Gitu. detik per detik. Iya, makanya di sini orang muslim harusnya paham. Kita ini harus paham. Sholat itu urusan kita kepada Allah Ta'ala. Mau jamaah, alhamdulillah. Enggak, monggo, kan gitu. Yang jelas pada saat kita itu sholat harus belajar dari menjadikan seorang yang baik-baik itu global, banyak sekali. Baik kepada orang tua itu bagaimana? Dari mulai hormat pada orang tua, kemudian orang tua ngomong kita tidak bicara, kemudian orang tua salah kita tidak menyalahkan, itu baru ke orang tua. Belum lagi nanti baik kepada istri bagaimana, baik kepada suami bagaimana, itu kan detail. Kalau dia itu sholat berjamaah terus-menerus tapi dia tidak menafkahi istrinya, lah. Nah itu. Kan nanti ngomong, lah kan namanya yang memberikan rezeki kan Allah lah. Saya belum dikasih rezeki, lah kan malas kamu. Lah kalau malas mau gimana? Allah itu menginginkan rajin. Ya sholat, ya beribadah kepada Allah Ta'ala, ya bekerja, ya beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam pekerjaan nanti dia akan bertemu dengan ujian-ujian macam-macam. Ada ujian yang mendapatkan rizki tiap bulan. Ada ujian yang pensiun, nggak dapat voucher, nggak dapat. Bonus lebaran juga nggak dapat. Yang lain-lain nggak dapat. Ada yang seperti itu. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Ada. Nah pada saat itu ngeluh nggak sebenarnya? Loh iya kan? Artinya bagaimana ketika sholat ini menjadikan manusia itu punya pengendalian diri yang bagus ya Pak Ustadz ya? Terhadap hal-hal yang ujian-ujian yang datang kepada dirinya. Karena bisa juga kalau misalkan tadi berbicara
dengan doa aja ketika dikabulkan itu menjadi ujian, apakah orang ini akan merasa bahwa imannya bagus? Mungkin dengan sholat ketika dia punya majelis, merasa bahwa saya dan anggota majelis saya adalah yang paling baik, yang paling betul gitu kan ya. Dengan datangnya dia, kemudian dia merasa bahwa kembali lagi, wah iman udah oke nih, udah rajin nih. Bisa jadi seperti itu. Dia kan baru rajin aja. Kan ujiannya kan nggak hari itu. Benar. Hari itu ujian saya hari ini, besok bahkan nggak ngerti kamu. Kecuali kalau dia besok mati lah, ya terserah ya. Tapi kan beda, orang mati itu tetap nanti ada jurusan lagi. Kenapa orang itu bisa mati? Ada lagi tuh Pak Ustadz ya? Ada lagi ayatnya. Nah, tapi kalau kembali ke doa nih Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sering ngajarin nih bahwa ketika kita berdoa, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun, kemudian bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan. Benar. Tapi ada juga Pak Ustadz yang memberikan statement seperti ini. Oh kenapa nggak minta aja? Lebih minta, ya boleh minta harta, boleh minta kebahagiaan dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak minta, itu jatuhnya sombong loh. Padahal kan Allah sudah menyuruh kita untuk meminta. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Banyak meminta dengan banyak mohon ampun. Katanya mesti banyak meminta supaya karena Allah sudah memberikan sarananya itu doa. Kenapa nggak banyak minta aja? Itu gimana? Iya, berarti dia baca Qur'annya kurang, sama belajar hadisnya juga kurang. Kalau dia hanya meminta duniawi, saya balik. Lah itu kan nafsumu yang kamu inginkan. Kenapa kamu punya tameng atau perisai kalau nggak minta itu dikatakan sombong? Bukan. Mohon ampun itu juga meminta sebenarnya. Minta ampun. Mohon diampuni. Mohon ya. Sama-sama meminta nih. Sama. Bersyukur pun juga sama. Itu meminta juga. Lah kenapa kok bisa meminta? Lah kan jelas. La in syakartum la azidanakum. Lah kan begitu. Bersyukur atas semua nikmat. Nanti akan diberi nikmat berikutnya oleh Allah Ta'ala. Kan jelas, bersyukur aja udah cukup, nanti Allah akan memberi. Kan tahu kalau Allah mau memberi, cukup aja bersyukur. Nah kan bagaimana coba? Suruh minta apa? Kalau dia bilang minta, nanti katakan sombong. Lah kamu itu mengatakan kalau kita sombong, itu kan kamu, kalau saya tetap enggak. Karena kamu yang kamu minta itu pasti dunia. Orang yang berkata seperti itu pasti dia konotasinya dunia. Jarang yang akhirat. Yang akhirat itu tahu kok. Banyak para ustadz, para ulama itu secara teori paham. Kerjakan akhiratmu, dunia akan mengikuti. Tahu. Tapi kenyataan kalau dia minta, dunianya malahan. Spesifik banget. Lah iya. Lah itu nanti kalau nggak minta dikatakan kita sombong. Lah kamu belajarnya gimana? Minta aja, mohon ampun aja udah jelas kok. Kita itu tahu kalau Allah itu maha memberi rezeki, maha memberi rezeki. Allah yang maha mengatur rezeki manusia masing-masing. Kenapa nggak serahin aja sama Allah Ta'ala? Kenapa harus minta ampun? Dengan minta ampun nanti Allah akan memberikan rezeki, Pak Ustaz. Gimana? Diulang lagi. Kenapa dengan kita beristighfar, artinya kita beristighfar itu kan adalah bagian dari permintaan. Dengan beristighfar aja nanti Allah akan atur semua, akan Allah kasih semua. Kenapa dengan beristighfar aja Allah bisa kasih semua untuk kita gitu, Ustaz? Sebenarnya bukan kasih semua untuk kita, tapi Allah akan memberikan petunjuk bagaimana kita mendapatkan rizki. Jadi pada saat seseorang itu mohon ampun dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya Allah dosa-dosa itu kan mulai dikurangi. Nah, dengan mulai dikurangi, yang mulai muncul itu kan amal-amal solehnya, kalau memang itu ada, kan gitu ya. Dengan munculnya amal soleh, mencoba Allah itu memberikan salah satunya doanya dia itu dikabulkan. Allah itu tidak melihat doanya dia, tapi Allah itu mau menguji dari doanya dia. Dia akan meminta mobil, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak melihat doanya dia atau amal soleh, enggak, tapi Allah mau melihat aja. Setelah dikasih dia mau apa. Setelah dikasih mobil nggak taunya ujub, riak, sombong lah, ya tunggu aja nanti kan selesai sendiri. Bagaimana cara Allah melihat itu? Banyak sekali. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Iya. Ada orang berdoa, ada orang tidak berdoa. Yang berdoa Allah beri, yang tidak berdoa pun Allah beri. Kemudian
Apa bedanya? Kan sudah jelas bedanya, dia berdoa, yang satu tidak. Yang sama, Allah sama-sama beri. Iya. Jadi ketika Allah memberikan kepada yang tidak berdoa, nggak usah berdoa juga dikasih. Oke. Kalau tidak berdoa dikasih, kalau dia imannya kurang, selesai nanti dia. Ketika dia dikasih tapi imannya kurang, Pada waktu dia ngomong nanti Allah akan memberi, tapi tapi imannya dia imannya- kurang, dia akan selesai hidupnya. Selesai itu maksudnya ya dia nggak akan banyak berhasil. Kalau dia muslim loh ya. iya, kalau dia muslim ya, untuk orang muslim. Tapi yang satu dia berdoa dikasih. Dua-duanya ini sama ujian. Sama yang ketiga dia berdoa, dia imannya bagus di hadapan Allah, dia amal solehnya juga bagus di hadapan Allah, tapi belum dikasih. Sama tiga-tiganya ini ujian semua. Yang dua diuji dengan diberi, yang satu diuji dengan belum diberi. Pada saat dia belum diberi, 1 bulan dia doa mirip, 1 tahun dia berdoa mirip, 10 tahun dia berdoa mirip, tapi belum dikasih sama Allah, hatinya kemana dia? Tetap pada Allah Ta'ala, lulus dia insya Allah. Pasti nanti suatu ketika baru dibuka oleh Allah Ta'ala. Ketika pun dia tidak berdoa tapi diberi, jangan sampai jadi kesombongan bahwa nggak doa yang dikasih. Gimana kalau doa? Ya gitu Seperti maksudnya. itu. Karena orang yang iman dan amal solehnya itu kuat, yang tadi nih, dia tahu Allah itu maha tahu kapan Allah itu mau memberikan rizkinya kepada hamba-hambanya. Dan tidak meleset. Lu banyak kok orang-orang itu bilang bahwa Allah itu maha memberi rezeki itu tidak meleset, tidak salah orang. Ya memang benar. Ya memang benar. Terus dengan bacaan ini rezeki itu langsung cepat datangnya. Enggak. Allah tidak tergoda dengan bacaan-bacaan seperti itu. Karena memang sudah Allah aja mau kasih. Karena Allah aja mau kasih. Sebenarnya ini ujian. Makanya kita, yang kita tahu yang satu Islam, dia berdoa diberi. Yang kedua Islam, dia tidak berdoa diberi. Yang ketiga imannya bagus, amal solehnya bagus, tidak diberi. Ketiga ini menggaji penguji, menjadi penguji siapa? Penguji kita. Kita ini loh yang tahu, itu ya diuji juga. Karena kita ini banyak yang berdoa itu hanya untuk harta, padahal sebenarnya kesehatan juga sebenarnya rezeki yang luar biasa ya Pak Nah, Ustadz. sekarang kalau mamanya kita mau tahu, kesehatan itu kan bisa aja pada saat dia itu kesehatan itu diberi, itu kan pemberian yang orang tidak pernah Syukur. disangka-sangka. Orang itu banyak tahu Allah memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Satu kesehatan itu aja. Itu aja nggak pernah disyukuri. Disyukuri itu seminggu sekali kalau pas sholat Jumat. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Satu itu aja, amin kalau mau ingat. Lah kalau khatibnya itu ngomong dia sendiri kiang kiung, itu aja udah nggak masuk. Mana bisa? Itu yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu nggak pernah disyukuri kok setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Masya Allah. Coba, itu kesehatan. Masih mending khatib itu mengingatkan tiap Jumat, itu kan seperti itu. Masih diberi nikmat, iman, Islam, dan kesehatan. Dia dengarnya biasa gitu. Biasa aja. Bener. Iya enggak. Pak Ustadz. Lah iya. Lu tidur gitu. Pak Ustadz, Ya. misalnya doa ini tadi kan ada materi yang diharapkan dari doa itu. Kalau misalnya seorang anak itu ya di TK itu kan sudah diajarin doa. Misalnya doa makan lah. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Apakah nanti seorang anak itu dia berdoa itu akan dicatat menjadi amal solehnya, dan kemudian bagaimana dengan orang dewasa yang sama-sama berdoa, doa makan gitu, apakah juga dia akan dicatat menjadi amal soleh, dan bentuk pengabulannya itu sebenarnya seperti apa itu Pak? Pengabulan yang dari doa makan? Iya. Ya gimana doa makan dikabulkan? Ya Allahumma barik lana fima, itu kan sama-sama doa tadi ya, doa tadi itu kan mengharap sesuatu materi gitu. Ada dikabulkan gitu ceritanya, ada yang dihasilkan dari doa itu. Sebenarnya semua doa itu mengacu pada kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya salah satunya baca Fatihah. Kita mohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya sehari-hari kita itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, tapi nggak pernah paham, Sensitif ya. nggak pernah sensitif, nggak pernah paham. Itu petunjuk. Doa itu mengacu pada kehidupan kita.
Nah, pada saat kita doa apapun, itu sebenarnya Allah itu sudah memberikan kepada kita, tapi kadang kita nggak paham. Yang kelihatan paham itu kalau berdoa, kata Mbak Kia tadi, hubungannya dengan harta. Kalau nomor rekeningnya itu tambah terus, rupiahnya, itu dia tuh dipandangin. Ngerasa doa dikabul. Lah, itu merasa doanya dikabulkan. Kan bukan itu aja. Cuma bedanya anak kecil tadi berdoa, memang itu menjadi latihannya. Karena anak kecil, dia belum akil balik, ya belum bisa dicatat. Tetapi pada saat dia itu nanti akil balik, baru di situ hadisnya diceritakan, mulai dicatatlah amal-amal dia, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kalau dia berdoa, itu mengawali bahwa itu latihan. Kayak ada ini juga kan kemarin Pak Ustadz, rame lah di media sosial bahwa ada anak kecil yang mendoakan ibunya. Ibunya udah meninggal, bapaknya meninggal, terus sebelum tidur doain ibu dulu biar masuk surga, gitu, biar senang di sana di surga kan gitu ya Pak Ustadz ya. Terus semua komentar itu mengatakan bahwa oh dengan doa anak ini pasti ibunya bahagia di sana, pasti ibunya nanti akan masuk surga sama bapaknya, karena doanya dikabul, karena anak soleh gitu, masih suci gitu Pak Ustadz. Nah ini gimana Pak Ustadz? Kalau saya, Allah itu kan maha segalanya yang mengatur. Allah itu tidak tergantung dengan anak kecil. Anak kecil itu lahir umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mau diambil oleh Allah Ta'ala, terserah Allah. Bukan itu kan kasihan, baru anak kecil. Tidak ada Allah itu kasihan sama anak kecil. Jadi jangan berpikiran bahwa dengan anak kecil itu hatinya Allah luluh umpamanya. Saya bilang kayak manusia ya, maaf. Nggak bisa seperti itu. Dengan doa orang yang kelihatannya itu nggak punya terus luluh hati Allah. Belum tentu. Allah itu nggak akan luluh. Allah itu hanya memberi ujian aja. Tapi kalau ada komen yang, yo itu pasti ibunya bahagia di sana. Siapa yang bilang bahagia di sana? Nggak ada. Kalau ibunya, bapaknya umpamanya meninggal, dia sendiri itu ibadahnya juga morat-marit. Gimana mau bahagia? Orang itu akan membawa dosanya masing-masing, akan membawa amal solehnya masing-masing. Tapi kalau dengan doa anak soleh, doa anak yang soleh itu maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Ya doa anak soleh itu kan soleh di hadapan Allah, bukan soleh di hadapan manusia. Kalau soleh di hadapan manusia, Mbak Ki aja lihat kalau ada orang tiap subuh di masjid, nah itu kelihatan soleh. Tapi kan kalau diurut sehari-hari, loh kok ini masih ujub, riak, sombong, lah kan nggak soleh walaupun dia itu tiap pagi itu berjamaah, kan nggak bisa. Soleh itu nggak diukur dengan dia seperti itu, enggak. Kesolehan itu diukur iman dan juga yang aplikasikan. Aplikasi yang mana? Ya sholat, ya baca Quran. Ya aplikasi yang mana? Otak kita bagaimana? Aplikasi mana? Mohon ampun jika salah. Aplikasi mana? Bersyukur diberi banyak. Ini aplikasi yang mana? Tidak ujub, tidak dia. Aplikasi kan banyak soleh ini ukurannya. Nggak diukur dari sholatnya saja. Enggak. Banyak faktor. Orang yang dia itu merasa dia sudah berjamaah, bisa saja setan itu malah di titik itu malah masuknya. Dia tidak bisa menggoda dengan harta yang banyak karena memang dia nggak kerja kan gitu, nggak bisa digoda. Digoda dengan dia itu rajin mengerjakan amal soleh, digoda di titik itu. Setan itu kemana-mana. Ya makanya di sini Allah tidak melihat anak kecil, tidak. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah anak yang soleh. Soleh menurut Allah, bukan menurut mata manusia. Mata manusia itu sering menipu sebenarnya. Dan kalau anak soleh ini berarti Pak Ustadz, supaya lebih jelas lagi, ini yang sudah balik berarti ya? Ya sudah balik. Anak soleh itu anak yang sudah ahil balik. Mengerjakan, yang sudah mengerjakan amal soleh. Sudah jelas hadisnya juga bahwa anak yang sudah ahil balik itu ditulislah amal-amalnya, baik yang baik maupun yang buruk, dan dia akan bertanggung jawab dengan amal-amalnya seperti itulah. Terus apakah bisa juga, kan ada juga ini di masyarakat kita ya Pak Ustadz, seorang ibu yang meninggal anaknya, terus nanti dikatakan bahwa anak ini akan menjadi tabungan buat ibunya nanti di akhirat, yang bisa menyelamatkan
yang bisa menyelamatkan ibunya dari api neraka gitu. Ini berarti Itu anak yang belum lahir balik ya? anak yang baru Karena lahir masih suci. misalkan meninggal gitu. Terus banyak yang di masyarakat kita kan seperti itu selama ini ya Pak Ustadz, saya dengar Jadi bahwa tabungan. jadi tabungan, sabar ya, anak ini meninggal insya Allah udah jadi tabungan buat kamu di akhirat Akan kayak menarik gitu. orang tuanya ke dalam surga kelak Iya, lah. kelak gitu, Gitu kan seperti bahasanya itu. begitu. Itu gimana Pak? Ya, kalau saya melihatnya tetap orang itu akan bertanggung jawab dengan dosa dan amal solehnya. Dia akan bertanggung jawab. Anak itu tetap sama di porsinya. Kalau memang dia sendiri itu belum akil balik, ya memang anak itu akan masuk surga nantinya. Anaknya, orang tuanya enggak. Kalau anaknya menarik orang tuanya enggak bisa. Yang memberikan syafaat nanti di akhirat itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu sudah merencanakan orang Muslim yang nanti akan mendapatkan syafaat itu hukumannya sudah mau selesai. Lah hukuman bunuh orang sama hukuman nyuri ayam kan beda. Ya hukuman yang bunuh orang ya minimal 20 tahun lah. Jadi syafaat itu mirip-mirip seperti remisi gitu Pak Ustadz? Iya, Ya? mirip. Seperti syafaat itu seperti remisi. Jadi ada hukuman dulu, nanti baru ada remisi. Karena kelakuannya kalau di dunia kan begitu ya. Kelakuan baik. Ya, tapi di situ Asimilasi. tidak ada. Nah, orang yang seperti di penjara kemudian ada istilahnya kalau di situ tuh kalau di penjara itu asimilasi, sudah mulai boleh diminta beli rokok di luar, beli makanan. Nah, seperti itu. Jadi nggak semerta-merta ini umpamanya maaf nih, ini teroris yang suka ngebom atau bunuh atau ini. Lo kan nggak bisa dikeluarkan itu. Iya. Lo kan bahaya, lari beneran gimana? Kan harus dilihat. Nah, syafaat itu seperti itu. Jadi Allah itu punya hukum di akhirat. Bukan hukumnya manusia menurut manusianya. Gak bisa. Itu sudah diceritakan dalam firman Allah Ta'ala. Jadi diceritakan pada saat suatu ketika bahwa syafaat itu tidak berlaku, tidak ada gunanya. Syafaat tidak ada gunanya itu, tidak ada gunanya itulah kiamat sebenarnya. Tidak ada gunanya bisa di akhirat. Nah, syafaat itu masih ada gunanya ya seperti ini. Masih hidup memberikan nasihat yang baik agar dia itu berbuat baik. Nah, itulah pertolongan. Itu pertolongan. Syafaat di dunia itu ya pertolongan itu untuk menuju sujud kepada Allah Ta'ala. Lah nanti kalau di akhirat nggak bisa. Hukumnya Allah itu jelas. Lalu itu haknya orang aja sekarang mau mengakui wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu susah sekali. Iya, betul. Gimana? Bahwa iya monggo Mas. Haus ya Mas. Jadi bahwasanya musibah itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nggak mau kok orang Islam yang tahu ayatnya aja nggak mau mengakui. Terkadang masih, ini mah angin. Nah, Ini iya. mah karena kecapean. Jadi kalau mamanya dia itu sakit, itu dia dengan tidak sengaja atau sengaja itu mau berkata Allah itu dolim pada saya, saya orangnya baik-baik kok dibikin sakit, kan itu. Saya orang punya baik-baik, saya kan sholat kok dibikin stroke, kan gitu. Saya baik-baik dibikin gula, kan begitu maunya. Maunya kan orang itu begitu, jadi dia itu orang baik, suci kayak Rasul kan begitu. Ngapain? Sehari-hari aja cara bicaranya udah kelihatan, kacau, menekan, emosional. Kan kita harus belajar dari situ. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Diceritakan di dalam hadis Nabi. Dibuktikan atau dikerjakan oleh Rasul melalui akhlak-akhlak Rasul. Melalui sunnah. Kan jelas. Itu aja satu ayat aja nggak mau ngakuin. Masa sakit dari emosi? Loh, sekarang kalau kamu itu tahu emosi itu titik mana coba? Kalau kamu nggak punya dalil, jangan ngomong. Habis nanti kamu itu. Padahal jelas yang ini Pak Ustadz ya. Ma'asobaka min hasanati famin hapsik itu Pak Ustadz ya. Nah itu. Iya. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Wa ma'asobaka min sayyi'atin famin hapsik. Astagfirullahaladzim. Jadi di satu sisi nikmat itu dari sisi Allah. Dan kalau ada musibah itu dari perbuatanmu sendiri. Loh itu kan jelas. Itu kan jelas sih Pak Ustadz ya. Kalau nolak yang tadi berarti yang ini udah jelas kan? Iya. Dari diri kita sendiri. Gitu. Satu yang terakhir tadi dari musibah itu dari perbuatan. Nanti kalau dari nikmat saya nih yang pintar. Nah itu. Jadi dari ayat itu salah semua.
Nah, di situ itu udah ketahuan kalau dia kacau. Jadi tidak mungkin di akhirat itu kayak ya Allah dia bapak saya tolong. Nggak mungkin. nggak Nggak mungkin. bisa. Nah, Allah itu bukan kamu tuh. Kalau kamu itu ini belum bisa WA. Dulu Mas Bobi bareng-bareng itu nggak mungkin. Nggak bisa. Ya begini inilah belajarnya. Pada saat di dunia. Pada saat di dunia masih inilah belajar masih hidup dan Kesempatannya. kesempatannya itu. Kesempatannya. Nah, pada saat sudah diceritakan pada saat syafaat itu tidak ada gunanya itu titiknya syafaat pertolongan di dunia udah tidak ada. Iya, masing-masing Seperti itu. kita So, menyelamatkan itu hanya dia. menolong Di dunia, pada saat insya Allah hidup. di dunia, insya Allah di dunia. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, nih sebetulnya kalau kita terusin lagi bisa panjang karena banyak banget yang mau ditanyain sama Pak Ustadz, tapi nanti kita bahas lagi di lain kesempatan nih Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ini aja udah mudah-mudahan bisa dipahami Amin. dan dimengerti bahwa pada akhirnya doa adalah senjata di orang muslim itu sangat betul sekali karena itu merupakan bagaimana Allah melihat seorang hambanya berusaha untuk mendekat ya Pak Ustadz ya. Iya. Belajar untuk iman dan takwa kepada Allah melalui doa yang dipanjatkan, tapi doa yang dikabulkan juga akan menjadi ujian melihat sejauh mana bahwa orang itu akan berpikirkah dengan keimanannya bahwa doa ini terkabul, itu akan menjadi ujub dan kesombongan, dan itu juga akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa tawadu ya Pak Ustadz ya. Iya. Amin. Ketika doa itu belum dikabulkan, tetap tawadu, tetap terus berdoa kepada Allah karena memang itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Ketika pun sudah dikabulkan tetap bertawadu, ya ini adalah bonus karena Allah ya Rahman ya Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di berdoa, tidak berdoa, Allah akan berikan. Tinggal dilihat nanti dua-duanya menjadi ujian. Bukan berarti tidak berdoa terus dikasih juga, ya udah nggak berdoa aja. Oh berarti itu sombong juga. Ketika dikabulkan mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian wah atas keimanan saya sombong juga. Nah, ini jadi semuanya relativitas kembali ke pribadi kita, bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang muslim, harus tetap tawadu. Intinya ini semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Amin Pak Ustadz. Kalau Amin. seperti itu Pak Ya, Ustadz. insya Allah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali jika ketika tadi berbicara atau berdialog saya juga ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar senantiasa dalam hidayah dan taufik dari Allah. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Ya. Barakallah, terima kasih. Alhamdulillah. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nih, mudah-mudahan jadi ilmu Amin, kita ya. amin. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat Pak Didi. Terima kasih buat sedulur-sedulur saudara Official Channel, untuk Pak Tum Family, Mas Al, semua dimanapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.